Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di sini Aseto, Misteri Vlog Channel. Gue malam ini akan membentuk podcast santai bersama teman saya dengan nama nanti saya sebutkan ya, namanya siapa. Langsung saja untuk malam ini ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gua kembali lagi di sini ya. Gua bersama Sabto. Gua di sini nggak sendiri, podcast bareng satu ya, bersama teman-teman gua juga. Ya, di sebelah kiri gua ada siapa? Ada John. Bang John. Di sebelah kiri lagi. Kenal sama gua, Pade. Oh, Pade. Oke, gua di sini untuk podcast santai aja nih, karena kan kita juga saling menjaga silaturahmi juga ya. Betul sekali. Walaupun kita bukan beda kreator kan. Kalau abang kan podcast tentang podcast ya. Betul Pak. Kalau Pade kan pernah diterjun misteri juga ya kan. Nah, gue di sini cuma santai aja sih, cuma ya suatu saat misalkan dari teman-teman yang mau podcast bisa Tuh telusur Bang. Telusur antara telusur ya, telusur. Dah bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gua kembali lagi di sini ya, gua bersama Sabto. Gua di sini nggak sendiri, podcast bareng santuy ya, bersama teman-teman gua juga. Ya, di sebelah kiri gua ada siapa? Ada John. Ada Bang John. Di sebelah kiri lagi. Kenal sama gua, Pade. Oh, Pade. Oke, gue di sini untuk podcast santai aja nih, karena kan kita juga saling menjaga silaturahmi juga ya. Betul sekali. Walaupun kita Beda agama. bukan beda kreator kan. Kalau abang kan podcast tentang podcast ya. Betul Pak. Kalau Pade kan pernah diterjun misteri juga ya kan. Nah, gue di sini cuma santai aja sih, cuma ya suatu saat misalkan dari teman-teman yang mau podcast bisa ke telusuri ya. Betul, telusur Bang. Telusur antara telusur ya, telusur. Terus ada di link deskripsi, ntar gue cantumin di channel gua. Oh iya Bang, gue mau nanya nih Bang, abang kan di channel apa Bang? Telusur Lentera Malam. Telusur sama Lentera Malam. Betul. Abang udah berapa lama terjun di dunia ini? Kalau terjunnya itu kalau nggak salah di tahun 2020 pas pandemi itu. Oh, pandemik ya. Pandemi itu. 2020. Itu pernah yang pertama kali terjun di dunia seperti itu, pernah penyusuran kayak misteri belum? Sering Bang. Sering ya. Ada kejadian apa terus atau gimana Bang? Kalau kejadian banyak sih Bang. Kalau Banyak pribadi ya? yang ngalamin sih banyak. Mau cerita yang mana nih? Ada yang penelusuran di lokasi, ada yang di lokasi di studio juga ada. Yang di lokasi aja. Di lokasi. Ah. Kalau gue pribadi yang paling serem sih yang gue alamin tuh di daerah ini Pak De. Pondok Gede. Yang Pondok Gede. Itu ada namanya tuh rumah pesugihan pocong Bang. Pesugihan pocong ya. Wah, itu lokasinya the best banget sih. Epic ya. Epic parah. Lokasi gede, Jon. Lokasinya gede, itu ada rumah. Tanahnya luas, bangunannya juga luas, ada pendoponya juga. Itu udah terbengkalai puluhan tahun, kalau nggak salah 20 tahunan. Lama banget itu. Lama ya Bang Jon ya. Latar belakangnya juga itu serem banget Pak De, Bang. Oh. Rumah itu kosong karena menurut informasi dari narasumber, rumah itu kenapa kosong, ada satu keluarga berjumlah 4 orang. Itu semuanya meninggal secara berturut-turut dalam sebulan. Diawali dari anak yang pertama, anak kedua, istrinya, dan yang terakhir suaminya nih yang punya pesugihannya ini. Oh, kayak tumbal gitu ya. Iya, jadi kalau kata narasumber sih pesugihannya itu putus, habis, jadi
tumbanya itu nggak berlanjut, ujung-ujungnya yang menjadi tumbanya itu si pelakunya sendiri, yang kepalanya ini serem juga ya ceritanya ya. bersekutu dengan pocong lah itu. Gitu. Ngeri. Wih, serem itu. Kalau Itu dengan setan. iya. Kalau untuk Pade sendiri gimana Pade? Lo mau nanya pengalaman gue di mana nih? Kan gue Mana aja dah terserah, bebas mau Video-video gue penyusuran, mau di daerah di lokasi tempat pernah melihat gitu atau nih. Nah, gimana. ini nih yang paling serem deh nih, gue ceritain. Oke, silakan nggak apa-apa. Kalau gue kan jujur nih, gue kan pas awal terjun ke dunia ini kan dari lu nih pertama kali ngajak gue dong. Iya, ya, betul. Ingat kan? Iya. 2 tahun yang lalu tuh. Gue pas awal, gue takut John. Gue nggak berani sendiri. Gue bareng-bareng sama dia, sama teman gue tuh kan bertiga gue masuk ke lokasi. Cuma lama-lama kan gue kan browsing nih, searching sendiri kan. Gue kenapa harus takut gitu kan? Jadi kan yang namanya jin, setan itu kan hidupannya di bawah kita nih. Betul. Karena gue tahu itu, gue jadi berani sendiri. Gue berani tuh ke tempat-tempat manapun, gue asal terobos aja lah gitu kan. Gak ada takutnya lah gitu kan, bukannya sombong sih, karena emang gue tuh udah tahu, udah searching dulu, jadi kenapa gue harus takut gitu kan. Nah ini jadi ada nih satu lokasi yang bikin gue agak sedikit ngeper ngedon di daerah Sunter tuh. Itu gedung bekas apa ya, gue lupa deh tuh. Kantoran Kan itu dia gedung tinggi bekas sekolah juga, sekolah internasional kayak Mahatma Gandhi gitulah modelannya gitu kan. Itu jadi di situ tuh ada beragam macam agama John, Islam, Hindu, Kristen tuh semua satu di situ. Dan itu pun juga kalau orang nyebutnya Istana Sai Baba, gedungnya Sai Baba itu. Tahu nggak Sai Baba siapa? yang di India itu ya, Benar. yang mengaku sebagai Tuhan benar. Dia bisa nyembuhin orang, terus bisa ngubah garam jadi emas. Wah itu gila sih itu. Cuma sekarang waktu 2012 kejadiannya, gua ngevlog tuh di gedung itu. Jadi bawahnya itu kan ada kayak air tuh, itu dalam John. Tau ya itu 10 meter itu dalamnya itu. Dan itu di sana tempat gua ngevlog itu ada konten kreator yang jatuh ke bawah, Kepleset gitu. yang meninggal di situ. Kepleset apa gimana? Iya. Itu di situ karena mungkin dia parno apa dia lengah, dia jatuh ke bawah. Karena emang lokasinya, jadi kalau kita lengah tuh itu banyak celah-celah lubang ya seginilah ya, sekotak gini, bisa mungkin kita celaka di situ. Nah gue di situ, gue kalau ngonten kan ala kadarnya, senter gue kecil ya, jadi nggak gitu terang sih. Jadi gue sambil ngomong gitu kan, sambil nyenter, gue tuh bukan takut setan, jadi gue jatuh ke bawah. Kepleset gitu ya. Nah gue di lantai 3, ini kan 7 lantai itu. Ini paling serem nih. Itu gue denger suara tuh kayak ledakan, bor, boom, 3 kali. Pintu apa Di itu? video gue ada tuh. Ya pintu apa? Gak ngerti, pokoknya kayak ada suara ledakan gitu, kayak orang nyalain petasan apa tuh, petasan yang gede itu loh, bunyinya iya, kenceng banget, nganter kaget. Gue pengen lari, gue takut kan, gue udah cemen nih, gue kabur, ntar yang ada malah gue celaka kan gitu. Udah dah, beraniin dah gitu kan. Nah udah tuh gak lama kemudian dengar suara tutupan batu. Kalau orang kan gak mungkin. Betul. Iya kan, teman-teman gue di bawah. Jadi Sedangkan itu lu di atas ya. apa? Sedangkan lu di atas ya. Jadi itu lokasi teman-teman gue gak ada yang mau masuk sendiri bang. Jadi gue sendiri itu yang orang paling pertama yang masuk ke situ dengan PD-nya gitu. Itu yang lokasi yang bikin gue ngeper sih asli. Gue naik ke lantai 4 aja tuh nggak gitu serem. Ke lantai 3 tuh, lantai 3 paling parah gangguannya. Auranya lebih banyak ya di situ ya. Sebenarnya sih apa karena guanya yang gue juga Apa nggak suges tahu. apa gimana ya? Tapi gara-gara dia dengar suara ledakan itu bikin gue ini sih ngeper itu. Anjir itu paling serem sih. Kalau di ini Rumah Gadang ada lagi gue nih. Rumah Pernah Gadang nggak tuh di daerah Bekasi. Galaksi, Tahu. ya betul. Kan itu kan 3 lantai itu ya. Itu jadi gue di lantai kedua nih John. Ya toh ya. Iya. Itu kan pintu gede tuh kayak Pintu geser. itu pintu kayu tebal, nggak ada angin nggak ada apa, itu geser sendiri. Itu ada di video gua.
Gak ada angin, gak ada apa, itu geser sendiri. Emang sih pas gue liat kontennya si Pade emang secara otomatis geser sendiri. Iya, nggak lu ada lihat yang kan, goyangin. tahu kan Iya, video betul. gua kan. Itu emang banyak. Pertama kali gue juga terjun di situ orangnya lebih banyak itu. Cuma kalau gua mah slow aja sih. Iya. Ih, gerak sendiri. Gua dengan santai aja, dengan polos sih ngomong gitu. Waktu itu sama siapa deh? Sama si Oka, gue si Oka Galon. kan, ya kan. Sama Agoy. Itu gue sendiri masuknya, Jon. Yang rumah Tanaka lebih parah lagi. Tahu kan rumah Tanaka kan? Tahu. Oh, yang lu makan nasi bungkus sendiri. Iya. Itu gua kan kayak orang gila itu. Konten sih itu sambil makan, geblek juga sih. Uji Cari nyali situ sensasi ya. aja. Itu di kaca ada penampakan pocong sama Apa kuntilanak, itu jelas banget. Kelihatan tuh ya. Iya, lu udah lihat tuh video Udah. dia? Waktu itu lo pernah kirimin screenshotannya tuh. Sama, dia Pade juga ngirim ke gue juga, Bang. Nah, kalau yang di rumah Tanaka nih, Pade. Mm-mm. Itu kan gue pernah juga syuting di sana, Pade ya. Heeh. Pernah juga Bang syuting sana sama Ah. Aswetu Kidewo. Nah, Itu pas kita kan syuting dari habis maghrib sampai selesai tuh jam 10 malam tuh kalau nggak salah. Oh, lama juga ya, Jon ya? Pas abis Isa, Iya. Ajen Isa tuh gue sempet break, Pade. Sempet break dan gue duduk di lantai atas 2, lantai 2 Sendiri, lu Lantai sendiri. sendiri Anjay. lagi main HP. Ah. Main HP. Sementara di bawah tuh ada Kidewo, narasumber sama beberapa temen gue Iya. lagi ajen Isa lah ya, break nunggu Isa. Karena gue iseng, gue main Handphone. HP kan. Heeh. Lu tahu yang di sebelah kanan itu kan ada ruangan kamar utamanya Oh, si iya. Tanaka kan, Tahu. yang masih ada meja-mejanya itu, masih ada Iya. perlengkapan-perlengkapannya. Benar. Itu di saat gue lagi main HP ngeliat ke bawah, nih posisi kaki gue tuh begini, Pade, di tempat tali yang Iya, buat dia gantung diri tuh. gantung diri. Kan ada iya. kayak besi gitu ya. Mm-mm. Kaki gue begini sambil main HP. Itu dari ruangan itu ada suara orang batuk, Pade. Oh. di kamar Di itu. kamar tempat si Mr. Tanaka itu. Orang kayak Gitu, Jon. sekali batuknya. Sekali. Gue pikir di bawah kan. Nggak ada orang. Ini suara di Ada atas. orang, cuman temen gue lagi pada asik sendiri aja gitu. Gue kan orang penasaran ya. Iya. Gue ke kamar Tanaka nih. Pas gue baru masuk pintu kamar Tanaka, gue tuh kayak ketabrak sama angin, Pade. Tapi nggak ada wujudnya, kayak tabrakan gimana sih? Nembus. Tapi badan gue tuh semua merinding, Bang. Dur, kayak Oh, berarti Kayak itu sama kayak yang gua alamin, Jon. dur. Iya. Terus kan di situ ada perabotan nih, Pade. Heeh. Jatuh-jatuhan, Pade. Ah, gila Serius? serius. Tanya dong Kidewo kalau nggak percaya. Astaga ya Allah, itu mah parah sih. Perabotan brak tak. Gue sampai astagfirullahaladzim, apaan tuh gue bilang gitu. Iya. Ki, gue bilang Ki, ke atas Ki. Kenapa Jon? Ki, ke atas Ki, gue bilang. Gue sampai mau nyalain handphone buat ngerekam kan. Tapi pas gue rekam nggak ada apa-apa tuh. Iya. Pas Kosong. Kidewo naik, Kadang begitu sih. iya. Kidewo naik tuh, kenapa Jon? Ki, tadi ini perabotan jatuh sendiri Ki. Itu juga ada orang batuk di sini gitu. Lagian lu ngapain di sini Jon gitu sendirian gitu, orang pada di bawah lu di atas gitu. Ya gue lagi main handphone Kidewo gitu. Udah tuh nggak lama turun Itu nih. parah sih, parah itu. Turun nih. Turun, Kidewo turun duluan. Heeh. Gue turun di tangga. Pas gue turun ke tangga, dari tangga tuh bergema suara orang. Kita semua denger. Semua itu denger yang Iya, di sampai bawah itu. Kidewo, suara apaan tuh Jon? Nggak tahu gue bilang gitu. Turun. Nggak tahu gue. Itu ada yang ini enggak kesurupan di Kagak situ? ada. Enggak ada ya? Nggak ada. Kayak suara orang marah gitu sih. Itu bergema di tangga. Iya, Pade. iya. Anjrit. Sampai Kidewo apa? Jon, suara apaan tuh Jon? Nggak tahu gue Ki. Gue bilang gue turun aja lah. Gue bilang. Ini Akhirnya udah gua turun. itu ya. Mesti Denger orang dia. Tahu tuh ya. Anjay. Denger. Itu lokasi Coba. bener sih. Jadi ya mungkin flashback kali Bang Ibu, teman-teman juga mungkin nggak tahu nih rumah Tanaka. Gue kasih tahu sedikit, rumah Tanaka itu dulu pernah ada deretan kejadian, 2 kali kejadian Bang. Kalau nggak salah itu yang pertama sebelum Mr. Tanaka itu ada 3 orang kalau nggak salah, 3 atau 4 gitu kan. 3 deh Kang, 4 orang penghuni rumah, 1 pembantu Oh iya, pembantu rumah tangganya. Itu mereka berempat meninggal. Ini ada insiden dari nggak tahu juga ya insidennya kenapa, entah itu dibunuh atau dibantai. Soalnya Kidewo ini nggak cerita secara detail nih, cuman Masih ada simpang satu siur kejadian ya. Ditemuin 4 orang ini dalam keadaan bersimbah darah di satu ruangan di kamar bawah, Di ruangan yang sama-sama. di itu. ruang bawah. Di ruang yang di bawah. bawah tuh. Yang Itu di ada bawah. bekas darah kering, lihat enggak lu? Jon? Banyak darahnya itu Ah. situ tuh. Heeh. Jadi itu 4 orang meninggal di situ. Nah setelah kejadian itu Mr. Tanaka nempatin ya. Heeh, iya iya. Nah, bener, Mr. Tanaka ini iya. orang Jepang yang tinggal sendirian di Indonesia dan nggak punya saudara.
Misal Tanaka ini orang Dia ekspatriat. orang Jepang ya. Orang Ekspatriat Jepang. ya. Dia nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Indonesia. Dia meninggal karena gantung diri. Oh jadi gantung diri si Tanaka itu Tanaka. ya? Oh gue baru tahu. Bukan keluarganya juga. Bukan Oh, keluarganya. bukan keluarganya ya? Katanya sih faktor perselingkuhan ya, gue nggak tahu juga. Karena waktu dia meninggal itu semua asetnya tuh dikumpulin di meja jadi satu pada ada ATM, duit, jam tangan, emas segala macem. Itu ada Baru suratnya. tahu tuh. Ada suratnya. Jadi itu harta nggak bertuah jadinya. Karena kan nggak ada pewarisnya kan. Iya benar. Ya disita sama negara mungkin. Aset-asetnya nggak tahu juga. Udah pasti dia milik negara itu. Kayak gitu sih bang. Jadi itu di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Gue juga Bayoran jujur itu, gue juga Bayoran. belum pernah ke sono bang, ya kan. Ya mungkin next kedepannya gue juga akan coba merasakan aura di sana rumah Tanaka. Lagi pula kan Pade juga udah ngasih kontaknya sama gue kan ya. Ya kita waktunya kan karena gue juga sibuk juga kan. Mungkin belum ada waktu lah. Boleh nanti bang main sana bang. Kebun Kidewa aja ya. Iya. Kidewa Ada tuh nomornya kan? Ada best tuh. nomornya gue juga ada. Dia mantap sih bang. Paranormal Mantap yang ya, the John, best ya. itu, berani dia. Gokil. Emang. Gue juga dari beberapa kreator juga ada yang nawarin. Udah coba aja bang situ. Ya udahlah, tahan dulu lah. Gue juga masih ada kesibukan. Gue juga nggak mungkin dong gue. Emang sih gue kalau celok sendiri, gue berdua bang sama tim gue tuh lagi. Karena kan berhubung temen gue nggak bisa, ya gue di sini. Oke. Itu doang. Tapi kalau lu sendiri nih bang, nih channel lu gue bajak nih bang ya. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa dia mah. Kalau lu sendiri nih kan lu konten kreator juga ya bang ya. Heeh. Lu ngevlog datang ke tempat-tempat horor yang serem, notabene yang udah lu pasti tahu angker ya bang ya. Heeh. Lu sendiri bawa kamera gitu kan. Lu pernah ngalamin kejadian yang menyeramkan gak sih, yang paling serem gitu bang? Kalau gue untuk pengalaman ini, Nah lo kan. Apa itu yang jatuh? Super Parno dah. Ada yang nyambit bro. ya Oke lanjut bang, gimana? kalau gue pengalaman kalau untuk terjun sendiri emang dulu kan gue punya tim karena kan gue juga korban mediasi juga kan waktu itu kan sebelumnya. Bapak ada sendiri yang lihat korban mediasi di rumah kosong ada ya. Jadi dulu kan gue punya tim beberapa tim gue paling Banyak dulu korban timnya dia John. 8 orang 10 orang lah. Mau Karena masuknya gerebekan, gue kurang resep gitu. nah di situ kan coba untuk salah satu penunggu pohon itu kan di rumah kosong masukin ke badan gua karena kan badan gua selalu nolak. Gak lama berapa menit gua pingsan. Nah Pade juga karena kameramennya kan pas kayak gitu, ih eto mukanya biru lah, gua bilang ya biru biasa aja kan deh. Itu pingsan bang. Ini masih Real. Tambun kalau nggak salah ya? Hah? Yang di Tambun bukan sih? Iya Cibitung. Cibitung ya? Waktu sama Oka kan. Iya, Nah iya, itu gua pingsan bang, beneran pingsan. Pingsan Itu- dia John. Pingsan gua itu nggak ada real atau settingan ya. Terus yang di Tapi mana masih ada nggak video lo? ada masih ada Masih ada ya? masih ada. Terus yang di sempet yang di pabrik teh Cikarang deh Iya. sama Kiblarak. Gue lupa tuh. Oh iya. Nah ada. ya kan paling sama Bang Dinar sama itulah gua nggak mau sebutin kan. Udah kayak gitu gua korban mediasi juga bang. Mediasi jadi salah satu penunggu ini jadi kayak gua si ini penunggu ini kayak dijerat gini jadi bisu terus pas gua di ini gua masih antara sadar nggak sadar bang kan si perempuan yang punya indigo namanya siapa karena kan posisi dijerat begini kan paling cuma geleng-geleng doang bang. Terus pas udah dinetralisir kayak sebelah kiri gua ini panas kuping. Itu gue 2 kali pengalaman di mediasi itu doang bang. Tapi kalau ngelihat sosok-sosok yang bener-bener utuh gitu lu pernah nggak bang? Kalau untuk sosok gue belum pernah Belum pernah. karena kan gue di sini bukan untuk ibarat ya kita bukannya nantang ya, kita cuma kalau memang ada bilang ada, kalau nggak ada mau bagaimana lagi, kalau ada udah tunjukin aja reaksi segala macam. Kabur lu ditunjukin mah kabur bang. Tapi gue jujur bang, waktu gue sama temen gue nih yang untuk saat yang 2 tim ini ya, itu gue melakukan eksperimen kamera di salah satu rumah sakit bersalin di Jakarta Timur. Jadi pas gue Itu gue nggak ikut ya. nggak ikut yang lo sempet
minta nomor WA-nya kan gitu Oh, kan. Ya itulah deh. Udah kayak gitu kan gue melakukan eksperimen. Dari bawah ke atas, naik ke atas tuh. Jar, penasaran nih gue. Yuk kita melakukan eksperimen. Tapi gue sebelum itu gue kebetulan posisi gue pakai minyak wangi melati, Bang. Terus yang di lantai 2 itu kan kayak semacam apa? Rumah sakit bersalin, bawahnya rumah sakit bersalin yang bawahnya kayak penampungan TKW gitu kan. Nah, pas pojokan itu gue wangi bunga melati nyengat banget, Bang. Itu lebih tepatnya di belakang pintu. Pas kayak gitu, Jar turun dah. Gue bilang kagak enak nih awalnya kan. Gue penasaran tuh. Itu lantai berapa tuh? Lantai 2 deh. Lantai 2 ya. Lantai 2. Kan Nah, luas itu kan ya. luas itu. Gue jadi berani kan. Udah kayak gitu kan, udah ke bawah lagi sama temen gue tuh. Tim gue yang sekarang. Jar, penasaran yuk. Oh, pas gue penasaran tuh di lantai gue 2 eksperimen kayak pakai kamera gitu, Bang. Udah kayak gitu di pas gua kan di bagian lab, temen gue di bagian vlog ya kan. Nah, pas di saat gua lab itu di belakang kamera gua kan, di belakang gua ada kaca besar tuh. Nah di belakang gua ada suara ngedesus. Oh iya, bener-bener video lo tuh. Iya itu, Bang. Ada tuh video lo ya. Terus pas posisi kamera gua ini pas posisi di kamar itu ada suara tipukan. Itu epic banget, Bang. Gue juga dapat rekomendasi dari salah satu kreator juga. Itu doang, Bang. Kalau kontak sih gue masih simpen, Bang. Kalau memang dari telusur boleh lah cek ke sana juga nggak apa-apa. Untuk podcast warga Sumsel juga ntar gue kontak dulu orangnya untuk undang podcast ke channel abang gitu kan. Oke. Itu aja sih. Tapi John, sorry gue bajak lagi channel lo nih. Ah. Gue mau nanya sama lo, John. Lu bisa ngeliat nggak? Kalau gue itu tipikal orang yang bisa dibilang sensitif pada Peka. Sensitif. Ah, Dalam arti kata gimana? Sensitif gimana nih? kalau di tempat yang gue ngerasa nih, gue kalau untuk ngelihat secara langsung nih, misalnya Sosoknya sengaja kayak ya, gitu. sengaja gue pengen ngeliat tuh, Iya. enggak. Tapi ketika sensitifnya itu dalam apa ya, bisa dibilang dalam skala nggak sengaja gitu pada. Kalau dalam bentuk siluet kali ya, Nah, gitu ya. nah, kalau untuk gue pengen lihat nih, nggak bakal dikasih, tapi Iya. ketika lagi diem atau lagi apa gitu suka hadir. Iya, Gue berarti ngerasa sama kayak gue berarti. kayak ini pada waktu itu pernah syuting sama narasumber di daerah mana ya, daerah Bekasi kalau nggak salah, sama Bang Pajar tuh narasumber. Oh, Bang Fajar, Bang Fajar JP. Bang Pajar Iya, JP. betul. Itu kan gue syuting di sebelum Bang Pajar, jadi Bang Pajar tuh datangnya belakangan. Sebelumnya tuh gue udah sampai di lokasi duluan. Itu di apa ya, pabrik apa ya, bekas pabrik elektronik kalau nggak salah. Oh, yang di daerah Cikarang Iya, gitu. gue lupa. Oh, yang itu deh. Asal dari Cikarang. Jadi gue ngelihat perwujudan sosok yang menyerupai temen gue pada Oh, dia nyaru nih. Nyaru. Maksudnya dalam wujud padat berarti dalam kan. bentuk padat. Padahal Temen gini, lo nggak di situ kan? di depan gue. Hah? Di depan gue. Ah. Jadi posisinya nih kita lagi duduk nih. Itu kan syuting mulai habis sisa tuh ya. Kita lagi setting lokasi pada nyiapin kamera lah. Iya. Nyiapin kamera, biasa kan kalau nyiapin kamera tuh gue suka naruh bangku 2 kan. Iya. Terus setting gue di sini, temen gue sini buat nyetupin kamera. Di saat gue lagi ada depan begini pade, ini gue posisi begini, temen gue di depan gue nih duduk. Iya. Itu dari belakang tuh ada orang berdiri, badannya, mukanya, Sama persis Sama. sama, temen lo tuh. pakaiannya mirip banget sama temen gue gini nih. Ini dari jarak sekitaran 20 meteran lah. Itu Jadi- real, maksudnya lo ngeliat Real. secara langsung. Secara kan? langsung. Terus Bu, itu nggak pernah sih kayak lo gitu. kan temen gue ini kan orangnya kan pada masa bodohan ya, kayak gitu Iya. ya. Karena gue tahu juga, karena gue bilang, wah apaan tuh gini. Temen gue pasti responnya, halo lu gitu. Karena temen gue tuh paling nggak percaya banget dengan hal itu. Tim gue ya khususnya. Pas gue liat lagi duduk begini dari jarak, ini gue sini, temen gue duduk sekitaran ya 2 langkah lah, Iya. 2 langkah depan lah ya. Itu di belakang dia sekitaran 20 meter ada orang berdiri pas di pintu ya, pintu masuk. Ada pintu masuk gitu tuh, berdiri Oh iya, pintu masuk ya. Antar. madep ke gue. Anjir. Gue ngatin santai aja, anjing mirip temen gue bilang. Bangsat gue bilang, anjing gue Secara nggak langsung ya. bilang langsung. Terus tiba-tiba hilang dalam kedipan mata tuh, hilang aja. Ya karena temen gue tahu kalau gue bilang temen gue responnya pasti biasa-biasa aja, gue gak cerita. Tapi itu pernah gue alamin pada sebelum nunggu Bang Fajar datang gitu. Kayak gitu Pak.
Kalau gue sih ditongolin nggak pernah sih, paling yang tadi di Tanaka itu doang. Tapi Gua mau kabur gimana? yang gitu pas kan. ngeliat konten lo yang itu deh, yang di daerah mana ya, kalau nggak salah gue pernah lihat itu, kalau nggak salah ada kuntilanak lagi duduk tuh. Di mana? Ada deh. Oh yang di ini, iya John. Gimana tuh Pak? Aduh gue lupa deh. Nah, Tangerang. Tangerang tuh. Itu bekas ini loh, bekas kantor Pemda Tangerang. Mm-mm. Itu gue lagi ngonten, jadi gue nggak sadar tuh. Pas gue lihat lagi video gue, itu ada kuntilanak lagi duduk John. Itu jelas banget John. Jelas itu. Iya. Dinding gua goblok. Gue aja kaget. Sama. Apaan nih gue bilang. Kuntilanak. Itu juga temen gue yang bilang, Pak De lihat ya konten lo ini ada apa? Ah, kuntilanak duduk. Makanya kamera lo langsung ke sono kan, ngebuang kan. Itu gue nggak lihat, gue nggak sadar. Gue juga lihat emang itu pas konten lo itu, pas di Yang ngasih jiwa tahu apa lagi lu cuy. ya kalau nggak salah ya? Hah? Si Alan. Ya, Alan Besti lo yang ngasih tahu. Ya. Anjay, dari Kayak gitu Indonesia sih kalau untuk sosok-sosok yang padat yang gue lihat itu bukan mungkin memang gue lihat itu secara nggak sengaja Nggak Pak. sengaja. Nggak sengaja. Tapi kalau untuk gue sengaja nih, gue pengen datang ke Nah, iya tempat kita ini tadi nih. lu bilang tuh. Gue pengen lihat ini nih. Mm-mm. Katanya kan Nggak sana bakal ada sosok, ditongolin. nggak pernah ada. Tapi dia lagi posisi lagi duduk, lagi Tiba-tiba sana, nongol tiba-tiba gitu. ada. Tiba-tiba ada, iya bener. Kalau untuk hawa-hawa merinding, suara-suara gitu mah gue anggap biasa lah ya. Konten kreator kan Iya, namanya kita datang ke tempat-tempat kayak gitu ya udah pasti banyak kan. pasti. Kalau fenomena suara tuh di tempat-tempat kayak gitu gue anggap biasa Pak De. Tapi kalau udah penampakan itu gue anggap tempat luar biasa. Iya, luar biasa. Itu bonus juga Bonus buat tuh. konten kreator sih. Iya. Bener. Jackpot. Tapi anehnya tuh selalu off record Pak De. Yang gue alami tuh nggak pernah kejadiannya tuh lagi syuting. Nggak pernah ada gitu. Tapi dia lagi break aja, Pastinya, istirahat bener. ada. Oh satu lagi pernah ada lagi Pak De. Ini bener-bener ke record nih. Syuting di daerah kota kalau nggak salah, itu ada namanya rumah Jepang namanya. Mm-mm. Sebenarnya yang tinggal situ tuh orang Jepang nih Pak De. Mm-mm. Bapak dia punya anjing. Semasa hidup itu dia tinggal sendiri karena anak-anaknya nggak tahu kemana. Dia udah tua, meninggal karena sakit kan. Sama semasa hidupnya itu dia punya anjing yang nemanin dia tuh sampai dia Sampai dia meninggal mati kan. tuh, meninggal. Nah pas lagi narasumber podcast kayak gini nih, kan waktu itu kan formatnya telusur masih gue di sini, langsung di sini nih depan lah ya. Iya. Gue langsung lagi cerita nih, pas banget lagi ceritain sosoknya si almarhum yang orang Jepang ini. Itu tiba-tiba kayu di belakang dia Pak De jatuh. Buah! Anjrit, Kita semua sampai kaget kan. plafon maksudnya plafon. Bukan plafon, jadi Kayu, ada balok. ada balok nih. Heeh. Kalau didorong itu nggak mungkin Pak De, atau angin tuh nggak mungkin karena Iya. di belakang itu udah kamar kosong dan nggak ada siapa-siapa. Nggak ada Ini angin merinding sama gua. sekali. Iya. Anjrit. Itu pas dia lagi ceritain momen itu kayak marah, gimana sih, kayak orang marah, kayak nggak kayu ditendang atau dilempar kayak gitu. diusik gitu Iya, ya. tuh. Sempet berhenti tuh syuting tuh kan. Sempet syuting tapi tetap nge-record. Iya Dan pasti. itu ada tuh kejadian yang Berarti boleh kejadiannya gua lihat pas tuh di di lokasi itu doang ya. iya tuh. Kaget, gue juga kaget, anjir soalnya kenceng banget tadi. Kayak orang didorong Gila gitu, sih, gila, zerok. bener, itu gila sih bener. Gila, gue bilang lagi podcast gitu. Pasti kan semua orang pasti kaget lah ya kan. Sampai narasumbernya aja, Bang. Ini kita nggak bisa nyari tempat yang lain aja Bang, pindah aja gimana. Tapi dia takut Tapi ya dia kena takut. mental. Iya. Ya sekarang gimana kita nggak takut ya narasumber ini kan biasanya kan nggak punya apa-apa ya, orang Iya. biasa. Kita ngomongin setan langsung di tempatnya langsung. Dia nggak Lu ada bayangin dah tuh. iya. Lagi langsung diiniin kan dalam bentuk fisik. Udah. Iya, mau barang-barang, mau balok, mau apa kan, segala macam. Tapi gini nih, gue punya satu pertanyaan lagi nih buat lo berdua nih. Ini lucu sih. Lu pernah nggak ngelakuin hal yang gila di lokasi hunting? Lu lagi ngevlog konten nih, misalkan lu lakuin apa di tempat hunting gitu. Pernah gue Apa misalkan? ngebahas tentang mitos dan kayak tabu gitu lah. Jadi waktu itu pernah syuting di daerah mana ya, gue lupa deh. Di daerah Tangerang kalau nggak salah tuh, di daerah Curug kalau nggak salah. Ada klaster kosong gitu, kata security-nya, jaganya lah ya. Di sini tuh kita nggak boleh nyebut nama Ling lebih dari 3 kali. Ling gitu. Iya. Karena penunggunya itu pasti bakalan marah. Ling karena itu etnis Tionghoa yang banyak kan yang tinggal situ Pak De. Udah dibilangin dari awal gitu, karena gue orangnya kan penasaran ya. Nah, lu sebutin dong, Ling gitu. Gue penasaran, gue ngambil HP, gue iseng, coba gitu. Ling
ling gak gitu Pak deh. Ling di mana kamu ling. Lo tau ya apa yang terjadi? Tiba-tiba dengan kagetnya gue kan ngerekam sendiri ya. Gue kaget bukan karena ngeliat sosoknya Pak deh. Tiba-tiba temen gue nongol dari jendela. Anjing. Bangke lu ngagetin gue. Loh, apaan sih lu anjing, kita teriakan. Temen gue ngomong gitu Pak deh. Gue kaget karena goblok gue bilang anjing gue bilang. Dia mitosnya gitu, gue tuh di tempat itu nggak boleh ngomong kata ling lebih dari 3 kali. Karena gue penasaran, gue panggil lebih berkali-kali ling. Gue deket-deket ini, teman gue tuh ngagetin gue apa dia tiba-tiba dia muncul di jendela. Iya. Apaan sih lu anjing panggil ling kata dia. Bangsat gue kaget gue anjir gue bilang tolol. Kalau lu ada nggak tuh Kalau gue sih alhamdulillah nggak ada deh. hal gila yang pernah lo lakuin di lokasi hunting? Kalau gue ada nih. Nggak pernah gue. Tapi Ini pas tapi- semenjak Kamalo ya, Ah, yang ah. di percetakan daerah Kalimalang Oh, ya. tuh, yang lu bilang ya, yang di Kalimalang itu, yang percetakan itu kan lu pernah bilang, Tok, no rambut merah, rambut panjang baju putih. Ya kan kita sempat ngejar ya deh. Oh iya itu. Iya, gue bener-bener Padi, Tok, no kamar mandi ujung, ada cewek baju putih rambut panjang, disorot ada bang terang. Gitu kalau deh. Iya ingat. Nah, pas Cuman gua lu kejar masih kagak ada, berdua Bang. tuh. Nah kalau sendiri Pak deh, hal gila apa yang ngalamin? Gue jadi kadang orangnya agak ini John, nyeleneh ya toh ya. Heeh. Kan yang namanya lokasi begitu kan orang kadang bilang lu hati-hati, maksudnya jangan ngomong sembarangan gitu kan. Iya. Gue ngelakuin hal yang gila ini. Apa itu? Aduh ini sebenarnya sih aib ya. Iya. Gue saking kebeletnya di tempat itu kan lokasi hunting, gue sempat boker John. Gue sempat berak. Serius ini gue nggak bohong. Pup ya. Gue sempat pup. Itu di ini toh yang lokasi Kalimalang itu Heeh. ada plastik nih. Heeh. Udah tuh, aduh gue kebelet ya, temen gue nggak ada kan, gue ngeplok sendiri nih. Udah nggak ada orang. Boker situ. Udah habis boker, gue kan bingung cebok ya. Aduh cebok gimana nih? Ini konyol sih udah goblok sih. Di tas gue ada tisu kan, untung gue bawa tisu, udah gue cebok aja itu. Ada kendi, lo tau kendi kan yang Tahu. di itu kan, pabrik musaf itu kan. Ada kendi, gue buang di kendi, kencingnya kali kencingnya. Gokil, Pak deh ini gokil. emang tukang berak. Tadi sebelum syuting di sini dia berak juga tempat gue kan. Itu gila sih bener sumpah. Padi gokil lagi Nah, gue anjay. semenjak dari situ tuh, gue jadi setiap lokasi hunting gue pasti kencing. Nggak lo berakin sekali. Enggak, kencing tapi kencing di dalam lokasi hunting. Ah cuek aja gue kencing bodo amat. Aduh, ya. Nah gue pernah tuh jadi kegap nih bang sama temen gue, kencing tuh. Temen gue cewek anak FHI nih, namanya Dede nih. Ini lucu nih. Waktu itu gue di pabrik Aqua yang di daerah Cilengsi Bogor tuh, tahu nggak lo? Lu pernah kesana kan? Belum? Pabrik Aqua, lu belum pernah kesana? Belum pernah. Kan gue kencing tuh yang katanya orang situ tempatnya paling angker kan, Heeh. paling banyak gangguan makhluk astralnya tuh. Betul. Gua buktiin nih kan, gua Penasaran? gue masuk kan waktu itu kan bareng-bareng nih, jadi kan bisa-bisa nih, tapi nih 4 orang dibagi nih, satu ke bagian sisi utara, satu selatan, satu ke barat. Udah tuh gue ke sana, si Dede nih gue kaget, gue pikir nggak ada orang bang gue kan. Gue kencing tuh, kencingnya ini kan jadi kayak ada lubang, saluran itu menuju ke ini John, ke kali. kali kecil gitu kan, kencing tuh ser. Pade ngapain? Ngapain tuh sampai ke celana gua John. Anjay. Agak ade lu ngagetin gua lagi kencing deh. Sampai blepetan kemana-mana. Anjir lu deh gua bilang. Lu lagi kencing ya? Lu ngapain kemari? Lu kan di sono gua bilang. Pade kok kencing di tempat itu sih? Lokasi Pade kan jangan Pade. Kalau ada apa-apa gitu. Tenang aman kok. Aduh deh gua bilang tuh gua sampai di celana deh. Oh itu goblok sih bener itu. Gokil. Gila. Kalau di Tukang berak, tukang kencing. parah sih itu. Kacau Pak deh. Oh iya bang, gua bajak channel lo nih bang. Channel lu kan nih Bang. Enggak, Channel lo gimana channelnya sih, dia. Bang? Channel abang dari Lentera atau enggak tersulur. Telusur. Iya, telusur lah. Nih bang, ini kan abang sama lokasi podcast di lokasi ini pernah nggak kayak ada kesurupan gitu? Pernah. Sering. Tapi bukan gue ngalamin. Narasumber. Narasumber. Sering. Oh, lu tidak hati-hati ntar ngundang ke sini ini kadang Kalau gue itu punya treatment sendiri buat nanganin orang-orang yang kesurupan. Gimana tuh metodenya nih? Gue cuekin Pak deh. Oh, lo cuekin tuh. Jadi waktu itu pernah ada narasumber gue, suami istri Pak deh. Jadi lagi syuting,
selesai syuting itu kan sekitar jam 10-an tuh, 10-an ke atas. Selesai syuting, gue lagi rapi-rapin kamera. Terus si istrinya ini tiba-tiba kesurupan, nangis-nangis, ketawa-ketawa. Karena gue basicnya dari teman-teman gue ini berempat nggak ada yang bisa ngobatin orang kesurupan. Suami juga nggak ada yang bisa ngobatin kesurupan. Gue mau minta tolong keluar jauh jaraknya kan. Gue bilang gini sama suaminya, bang, istrinya udah sering kesurupan apa baru pertama kali? Selama saya tinggal sih ini udah 2-3 kali lah kerasukan. Oh, sering ya? Iya udah sering lah bisa bilang ya. Biasanya kalau kerasukan gimana bang? Saya manggil orang pinter bang. Waduh di sini kan nggak ada orang pinter masalah ini ya kan, gue bilang gitu. Ini pas lu syuting di sini? Bukan di daerah lokasi mana ya? Tiga Raksa atau kalau nggak salah Tiga Raksa atau di mana? Di Bogor bukan di Bogor. Ini agak gerimis cok. Nggak apa-apa bentar. Nah udah kayak gitu pak deh, pas lagi kerasukan dia kan duduk bersih lagi ini nih cewek, duduk di tanah kan. Gue ngambil rokok, gue bilang gue ngambil rokok, gue nyalain, gue ajak ngomong gini, Mbak, Mas, Om, Pak, gitu. Iya. Kalau misalnya nanti udah capek, keluar sendiri aja ya, gue gitu. Soalnya kita nggak ada yang bisa nih, gue gitu. Kalau mau ngerokok, nih saya kasih rokok. Rokok gue taruh pak deh. Kalau mau minum nih saya kasih minum. Gue kasih teh pucuk. Kalau mau minum, nih minum aja, buka sendiri ya kan. Dia cuman begini nih. Nggak ngomong apa-apa. Tapi lu nggak ngeri diserang gitu Jon? Kagak. Karena positif thinking aja pada orang kayak gini nggak mungkin mencelakakan kita. Ya. Positif gue gitu. Cuman ya mungkin memang kerasukan karena hawa apa lah, gue nggak ngerti lah ya. Karena fenomena kerasukan itu kan sering kan. Udah tuh gue kasih rokok sebungkus filter, gue taruh air teh pucuk, gue bilang gini, Mas, Mbak, Pak, Om, Bu, gitu. Kalau udah capek keluar dengan sendiri aja ya. Kita ini udah pada capek, gue bilang gitu. Mohon maaf kalau misalnya kita ngeganggu. Udah tuh, gue tinggal nih ngelapin kamera lagi. Pingsan dong. Ya pingsan bang. Yaudah bang, kasih air minum aja, kasih air putih. Sadar tuh dikasih air putih. Kenapa mbak? Gak apa-apa, leher aku berat. Rata-rata kalau orang habis kesurupan tuh begitu ya, badan pasti berat. Keluar sendiri pak deh. Iya. Kayak gitu. Gue aja ngeliat orang kesurupan gue bingung Jon. Gue juga bingung karena gue nggak ngerti kan. Ya udah itu aja yang gue. Ini teman gue si Pida nih yang ngalamin waktu di Bandung. Dia kesurupan tuh. Waktu itu kan di lokasi di Kuil Gajah tuh di Bandung kan. Entah kenapa tiba-tiba dia bisa kesurupan, gue juga nggak ngerti dah tuh. Dia kesurupan kan, goyang-goyang begitu, ngulet gitu kan. Aduh, gue, Fit lo kenapa Fit? Gue bengong kan liat. Begitu tuh. Gue cuek aja. Ini kesurupan. Gue dengan santainya gue bilang sama teman-teman, si Pida kesurupan tuh. Gue mah kagak panik, gue mah ngeliatin aja. Kenapa sih namanya kok kesurupan begini amat ya? Kayak orang bingung gue mau ngapain gitu. Jadi gue coba ngeliatin doang Jon. Nanganin nggak bisa. Iya. Tapi nanganin nggak bisa. Dia keluar dengan sendiri tuh. Apa? Keluar dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Sekarang gitu aja bang, ada yang serupan, cuekin aja bang. Tapi gue pernah kejadian Jon. Ingat gak ya waktu gue di ini tuh? Waktu itu kan bareng sama tim lo nih kan, gue diundang tim lo kan. Iya, betul. Yang di dekat Gandagung itu ada pabrik apa namanya? Pabrik kancing ya, betul. Itu kan si Widi kesurupan. Kan dia mau nyerang gue, ingat gak lo? Iya tahu. Itu mau nyerang gue Jon. Cuma ditahan sama anak-anak tuh. Karena gue dibilangnya tuh gue songong di lokasi. Sompral jatuhnya. Iya, gue songong tuh. Katanya begitu. Cuma kalau menurut gue sih gue kayak biasa aja kan gitu. Cuma mungkin karena dia ngelihat kelakuan gue kan selengean gitu kan, kesana kesini kayak barbar. Gue sebenarnya sih biasa aja sih kalau menurut gue gitu. Tapi kesurupan dia mau nyerang gue tuh. Ditahan sama teman gue, sama Dinar ya, ya. Aduh, itu kalau inget itu kacau sih. Ini kenapa dia mau nyerang gue nih? Gue udah siap-siap aja kan. Tapi kalau ribut pasti kalah aja, gue jadi gede kan. Tenaga beda. Gue pengalaman terakhir itu pas terakhir di mana deh? Di Patal ya terakhir ya. Oh di Patal ya. Itu jadi ex tim gue kan dulu kan gue kedatangan bintang tamu dari jauh ya, dari Banten. Nah, jadi dia datang ngundang, oke, ada 2 bintang tamu tuh, 3 ya. Jadi 2 temen gue yang satu. Bukannya teteh ya? Udahlah itulah. Udah kayak gitu kan, kita penyusuran. Nah, nggak sengaja Pak Dis juga dengar suara anak kecil ya di situ. Oh iya.
yang di dalam hutan itu. Ah, masuk ke iya. dalam. Dulu kan itu kan masih lebat semua kan. Masih kayak hutan belantara gitulah. Nah pas kebetulan durasi berapa menit si Teteh pingsan kan situ kan karena Oh, nggak iya, kuat. Teteh pingsan. Nah itu dia. Itu auranya lebih Tapi kuat. emang sering sih Teteh itu. Sering banget John dia mah. Aduh paling gampang kesurupan. Gua kadang kalau sama orang begitu suka ngeri sih. Apalagi yang di mana tuh dia yang di kantor notaris kan. Oh notaris ya. Itu doang. Sekarang notaris sudah nggak bisa. Udah dibagusin itu dia. Sama pabrik kancing juga udah dibagusin. Itu lokasi kenangan banget sih. Ya Serama haji juga tuh. sama gue juga. Udah lah gue kalau oh iya bang ada masukan untuk untuk channel gue nggak untuk kedepannya di Misteri Vlog Channel nih sarannya aja deh atau kritik. Paling Si John belum lihat video lo soalnya. Iya makanya ntar. ya paling ini aja sih saran gue kalau emang kita ini kan terjun di dunia yang sama ya bang ya. Kita ini kan satu frekuensi lah Pak Ade, Iya, gua satu sama lo center juga lah. kita kan emang bergerak di bidang entertain nih kalau dibilang kan. Ya kalau tujuan kita ya gue juga pengen teman-teman gue yang ngerintis dari bawah tuh semua pengen maju bareng-bareng Pak Ade, terutama gue juga pasti pengen terus berkembang dan gue juga pengen orang-orang terdekat gue kayak lu tuh pengen channel itu maju, channel itu semakin berkembang dengan pesat lah. Siapa sih yang nggak pengen orang punya temen keren Iya, gitu kan. Channel maju. Iya. Pasti itu. Ya paling ya ini saran aja sih, bukan saran sih. Ya lebih ke sharing lah ya. Lebih banyak uploadnya bang, Nah, lebih banyak upload, video lebih konsisten lagi, diperbarui lagi kalau misalnya ada uang lebih, beli alat lagi biar nanti kualitas gambar, kualitas suara tuh semakin bagus lagi bang. nah itu dia. Biar nanti kita ketemu lagi, wih lu udah bawa Pajero, lu udah bawa TV kan Amin. keren, kita nongkrong bareng-bareng pada ya. Benar. Kayak gitu sih, lebih konsisten lagi, lebih solid lagi, dan lebih semangat lagi gitu aja sih. Untuk Pade sendiri sarannya. Kalau gua sih gini ya toh. Kalau untuk lo nih, kadang kan lo kalau gue liat konten lo nih, lo kadang kalau ngomong tuh suaranya pelan, nggak jelas. Lo beli alat apa kek, suara ya bisa lebih jernih gitu. Tanya deh kalau masalah itu, masalah alat-alat semua sama si John nih, tahu dia tuh. Gue nanti Doang sih. sharing aja nanti kita kalau bakal. Gue Gua juga- suaranya John, Ada sih kalau buat yang ya nggak kedengeran. Lo pakai gimbal kek apa kek gitu kan. Tapi gua bang, walaupun gua pakai alat sederhana ya peranan kan, tapi kan bisa terbeli juga lah. nah itu dia bang, Pelan-pelan semua. yang kita harapin Insya sama-sama. Allah lah bisa lah. Dari alat yang seadanya kita manfaatin dulu, sumber daya yang seadanya. ada, apa yang ada kita punya kita manfaatin. Ya syukur-syukur dari yang kita punya saat ini bisa berkembang lebih bagus lagi pak. Iya. Itu aja sih sarannya sih pak. Kalau misalkan ini ada rekomendasi nih kayak lampu begini nih, kan gua bisa WA lu. Ayo, cabut dulu. Malam cok. Ini air dari sini, John. Posting dulu lah kalau mau cabut. Oke. Oke. Terima kasih untuk podcast santuy ini ya, pengalaman misteri untuk Bang John sama Pak De. Terima kasih juga, gue juga ya apa ya pengalaman gue untuk kayak gini ya, untung apa jatuhnya kayak berbagi cerita lah, Sharing lah ya. sharing lah sama Bang John sama Pak De juga. Ya kita sih di sini cuma hanya silaturahmi aja kan. Betul. Ya jangan lupa lah subscribe di channel Lentera Malam sama Telusur ya. Terus sama channel gua di Misteri Vlog Channel. Kita di sini salam satu center, salam misteri juga. Kalau mungkin dukung terus channel kami di channel Misteri Vlog Channel sama di channel Gue suruh Malam. Lentera Malam sama Jiwa Laki cuy, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe channel Jiwa Laki cuy dan Oke. channel Bang. Bang, terima kasih ya Bang ya. Siap, Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.